warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dengan Ibu Rameyani ya. Ibu mengajar MAFEL bahasa Inggris ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan sedikit percakapan Bu untuk praobservasi yang sebelum Ibu nanti masuk ke dalam kegiatan proses pembelajaran yang nantinya juga saya akan masuk ke dalam kelas Ibu untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Tapi sebelum itu, adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Ini sebagai persiapan awal Ibu sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu nantinya lebih siap dan lebih percaya diri ya, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Bu ya. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Jadi yang pertama terkait tujuan pembelajaran Ibu, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran hari ini? Oke, baik, terima kasih Bu Eti. Nah, adapun tujuan pembelajaran saya untuk kali ini, saya untuk menggunakan topiknya itu describing people dengan tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama dengan pendekatan konsep mikir, siswa dapat memahami dan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan penjelasan orang dan benda. Baik. Kemudian yang kedua dengan pendekatan konsep mikir, diharapkan siswa dapat membuat kalimat deskriptif sederhana dalam bahasa Inggris. Yang selanjutnya dengan pendekatan konsep mikir, siswa dapat berinteraksi menggunakan kalimat deskriptif dalam percakapan sederhana. Baik, jadi nanti dalam proses pembelajaran Ibu ini ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Dan kira-kira Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Kira-kira di bagian apa atau di area bagian mana yang ingin Ibu kembangkan? Nah, untuk materi saya pada hari ini, saya merencanakan itu pengembangan area observasinya dikhususkan untuk bagian pedagogik mengajar. Saya difokuskan kepada penguatan. Kemudian kalau dari segi profesionalnya, itu saya dari segi cara mengajar, bagaimana guru menggunakan berbagai sumber belajar yang berbeda untuk membantu kebutuhan guru. Jadi di sini ada dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama kompetensi pedagogik dan kedua kompetensi profesional ya Bu ya. Baik. Dan bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Apakah itu mungkin dari strategi atau model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya? Bagaimana kira-kira? Baik, untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang berupa prosesnya yang berintegrasi dalam kompetensi sosial emosional atau KSE. Nah, kemudian juga untuk metode pembelajarannya saya menggunakan metode mikir, sedangkan untuk model pembelajarannya saya menggunakan inquiry. Oke. Jadi di sini Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran KSE ya Bu ya. Lalu metodenya pun akan Ibu pakai adalah metode mikir dan juga untuk model pembelajarannya yaitu inquiry ya Bu ya. Baik. Dan bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Oke, baik. Untuk ini saya menggunakan pertama LKPD, selain itu ada juga laptop, dan peralatan seperti spidol, papan tulis. Oke, ya. Jadi ini masalah penjadwalan, berarti jadwalnya kapan ini Bu? Ibu akan melakukan proses pembelajaran ini? Hari apa? Di jam berapa? Di kelas berapa ini kira-kira pada hari ini? Oke, baik, untuk pelaksanaan kebetulan saya
akan melakukannya pada hari Jumat ini, yaitu tepatnya di kelas 7E pada jam pertama dan jam kedua. Ya. Jadi ini kita sudah selesai ya Bu ya, mengenai pra-observasi. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melihat dan mencatat apa saja yang ingin Ibu terapkan dalam kelas. Sebelum kita akhiri percakapan kita ini Bu, kira-kira apa sih yang bisa Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Oke, adapun hasil percakapan kita kali ini, saya bisa mempersiapkan diri. Yang lebih jelasnya mempersiapkan diri lebih baik lagi nantinya dalam melaksanakan observasi nanti. Saya mempersiapkan dulu apa saja yang perlu dibuat atau dipersiapkan ya, sifatnya penguatan. Iya Bu, jadi Ibu bisa bersiap diri lah ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pro-observasi ya Bu ya. Dan nantinya juga kita akan jumpa lagi di percakapan pasca observasi ya Bu ya. Dan tentunya nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktek ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita yang selanjutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, apakah anak-anak Ibu masih ingat kemarin pembelajaran kita sampai apa? Tentang apa nak? Kemarin Ibu tugaskan, masih ingat apa? Tentang apa? Perkenalan diri, introduce. Oke, apa lagi? Tugas membawa apa? Drink, iya, makanan dan minuman. Baiklah. Mungkin sudah pernah dengar kodenya ya, kata kuncinya yaitu lingkaran. Apa nak? Lingkaran. Oke, lingkaran. Nah, siapa yang bisa kira-kira? Jika dengarkan baik-baik, kodenya apa? Lingkaran. Jika angka 1 itu 0, 1 itu 0 atau kosong. Angka 10 itu 1. Angka 20 itu berapa? 1. Tos dulu, udah mulai paham. Ingat apa kata sandinya? Lingkaran. Ingat kata pilunya? Lingkaran. Oke, coba. Kalau angka 8 itu 2. Ingat kata kejelasannya lingkaran. Angka 8 itu 2. Angka 1 itu kosong. Angka 80 itu berapa? 3. Nah, semuanya kalau kawannya bisa jawab, kamu semua tolong beri wus. Kalau ibu bilang wus ya, siapa namanya saya? Si Payo, semuanya beri wus kepada si Payo. Wus. Oke. Semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Harfianti, CGP Angkatan 10 Kota Dumai. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak PP saya, yaitu Bapak Suhardi SPD, dan juga teman sejawat saya Bu Ramyani SPD. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Suhardi maupun Ibu Ramyani karena sudah sudi kiranya hadir pada pagi ini untuk melanjutkan percakapan pasca observasi yang seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Baik Bapak, izin untuk segera atau langsung melaksanakan percakapan pasca observasi. Baik Bu Yani, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Bu Yani, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi sebagai tindak lanjut dari kegiatan observasi Ibu yang kemarin. Jadi sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan terkait percakapan pasca observasi kita, saya akan menyampaikan tujuan dari percakapan pasca observasi kita kali ini. Jadi tujuannya yang pertama, kita akan menganalisis hasil data dari kegiatan observasi Ibu dan juga akan melaksanakan beberapa umpan balik ya Bu ya. Apakah itu mengenai perencanaan area pengembangan dan juga aksi Ibu mengenai pengembangan ini nantinya. Baik Ibu, apakah Ibu siap? Oke, siap. Oke, terima kasih. Jadi Ibu, bagaimana sih perasaan Ibu Yani setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Adapun perasaan saya setelah melakukan proses observasi pembelajaran kemarin, yang jelas lebih tenang dari sebelumnya. Terus terang pada saat akan melakukan observasi ada sedikit deg-degan juga dan canggung, karena tidak biasanya juga ya Bu, kan jarang kita dilakukan observasi. Iya. Ya. Kemudian yang jelas ketika observasi juga kemarin, perasaan yang muncul setelah selesai melakukannya, yang jelas pertama saya bisa introspeksi diri, ya, dan introspeksi diri dan lebih memahami, mendalami lagi apa kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin dengan adanya masukan dari Ibu Evi tentunya. Seperti itu. Jadi ada nggak sih hal-hal yang sudah baik menurut Bu Yani dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Kalau menurut saya ya Bu, dalam proses pembelajaran kemarin, hal yang baik yang saya lakukan yang pertama itu saat menggunakan ice breaking dalam proses pembelajaran itu dapat menambah rasa nyaman dan senang. Menumbuhkan rasa nyaman dan senang dulu kepada siswa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian adanya penggunaan media pembelajaran seperti gambar itu lebih menarik siswa juga salah satunya. Kemudian satu lagi, saya itu ketika proses pembelajaran itu saya memberikan sifatnya pembelajaran yang real. Saya langsung mempraktekkan ke siswa. Jadi siswa bisa langsung mengamalkan atau melakukan, mendemonstrasikan secara langsung, dan siswa biasanya lebih ingat dengan proses pembelajaran yang berlangsung pada waktu itu. Memberikan contoh nyata ya. Baik. Jika digambarkan dengan menggunakan skala 0 sampai dengan 10 nih Bu Yani ya. Kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan atau posisi Ibu itu sudah di skala yang mana? Nah, kalau untuk skala, kalau menurut saya karena saya masih perlu belajar lagi dan masukan lagi dari rekan-rekan saya, mungkin ilmu saya masih cukup minim ya Bu. Menurut saya masih berada di skala 7 gitu. Skala 7 ya Bu ya. Oke. Jadi apakah ada hal-hal yang kiranya yang perlu ditingkatkan ke depannya dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Adapun yang perlu saya lakukan untuk menambah tadi ilmu saya ya Bu, atau meningkatkan tadi proses pembelajarannya, salah satunya yaitu saya perlu menjadi guru yang lebih kreatif lagi, yaitu contohnya gini, saya kemarin kurang menggunakan, mungkin dengan menggunakan gini Bu Evi, menggunakan aplikasi gitu, lebih menggunakan aplikasi digital seperti mungkin Quizzes, Wordwall atau Class Point bisa juga ya Bu ya.
Jadi di situ anak itu selain dia belajar menggunakan LKPD dari buku, dia juga kreatif nantinya dalam penggunaan digital. Iya, Nah, iya. digitalisasi Iya. ya Ibu. Nah, ya seperti itu mungkin. Oke, jadi hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya salah satunya adalah penggunaan digitalisasi dalam kelas ya Bu ya. Iya. Oke, jadi adakah rencana Ibu ke depan untuk melengkapi atau mengcover kebutuhan belajar peserta didik atau membuat peserta didik untuk lebih aktif lagi dalam mengeksplor materi pembelajaran dalam kelas? Oke. Adapun rencana kedepannya mungkin salah satunya tadi yaitu tadi saya menggunakan aplikasi digital tadi. Baik. Seperti Quizlet atau Kelas Point. Ya. Kemudian mungkin agar lebih menarik kedepannya saya akan menggunakan modul ajar berbentuk PPT. Ya. Nah, Ibu. Ya. Jadi dengan adanya PPT tadi kan dengan adanya bentuk kreativitas guru, jadi anak bisa lebih fokus gitu. Iya. Karena PPT-nya juga dengan diuraikan dengan bentuk-bentuk yang menarik gitu. Oke. Jadi pembelajarannya lebih menyenangkan. Oke. Kemudian juga lagi mungkin saya akan menambahkan ice breaking yang sifatnya kinestetik. Jadi Oke. murid itu akan lebih apa ya? Lebih gembira, lebih nyaman gitu. Iya. Dia selain belajar, anak-anak juga nyaman gitu. Seperti ice breaking yang sifatnya permainan. Jadi anak tidak merasa bosan hanya untuk belajar. Oh baik. Bu Yani, saya rasa kita sudah sampai di penghujung percakapan pasca observasi kita ini. Mungkin dari Pak pengajar praktik ingin memberikan masukan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Evi dan Ibu Ya, ini. Yani. Terima kasih semuanya dan juga terima kasih pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka percakapan pasca observasi ya. Baik, sebelumnya saya mau sama Bu Evi juga terkait praktik coaching yang dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama Bu Evi, yang perlu saya tanyakan ke Bu Evi ini, bagaimana pesan Bu Evi setelah melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik ini? Bu? Iya. Kalau perasaan saya Pak, saya dibilang puas-puas Pak, bahwa ternyata saya bisa melalui melakukan praktek coaching terhadap rekan sejawat saya. Selama ini kan kita tidak tahu Pak ya bagaimana melakukan suatu supervisi yang baik ya. Walaupun selama ini saya menjadi seorang observer, tapi saya belum pernah melakukan observer itu dengan menggunakan beberapa tahap seperti ini begitu. Jadi di kali ini coaching ini saya mengetahui bahwa melakukan supervisi itu harus ada tahap-tahapnya. Jadi saya alhamdulillah saya sangat senang sekali Pak. Karena dengan ilmu yang didapat pada Iya, betul sekali. Ibu Evi Iya, betul sekali Pak. antara guru dengan Ibu Evi sebagai supervisor dengan Ibu Yani sebagai rekan sejawatnya, artinya hubungannya itu sebagai rekan gitu Iya, ya, betul, tidak ada Pak. saling memberi Iya, gitu betul. ya, tidak ada baik. Nah jadi kompetensi coaching yang sudah kita pelajari itu Bu Evi. Ibu Evi kira-kira sudah mantap di kompetensi yang mana nih dalam teknik coaching kali ini lah gitu? Kalau saya merasa Pak mungkin saya kesadaran penuh saya sudah ada untuk mendengarkan atau ide-ide dari teman saya. Lalu saya juga sudah menggunakan beberapa pertanyaan yang bagi saya berbobot untuk dapat menggali bisa dibilang mengeksplor pengetahuan dari coach saya begitu, sehingga mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi begitu Pak. Baik Bu Evi. Jadi ketiga kompetensi sudah Ibu terapkan ya. Insya Allah. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini kompetensi mana yang perlu Ibu akan kembangkan lagi gitu dari ketiga ini gitu? Kalau saya kepada ini sih Pak, karena kadang-kadang kita ini kepada mindfulness. Mindfulness ya, Iya, kan? Gitu, iya, kehadiran penuh itu. Terkadang kita ketika sedang berkomunikasi, ya kan, terkadang ada saja yang datang di dalam Melintas pikiran gitu ya, kita ya. melintas gitu ya. Jadi kadang-kadang saya perlu meningkatkan latihan saya terhadap mindfulness saya gitu. Mindfulness-nya. Iya. Jadi artinya dengan mindfulness itu Ibu juga bisa mendengarkan menarik dari benang merah dari Iya, yang coaching, betul. Iya. itu akan sejauh yang disampaikan. Iya. Baik, itu berarti apa upaya Ibu nih kira-kira?
Berlatih, Pak. Latih terus ya? Iya, saya berlatih. Saya berlatih, lalu nanti saya juga akan, mungkin kalau ada semacam pelatihan coaching, Pak, yang secara mandiri, saya akan coba untuk mengikuti gitu. Komitmen itu apa tuh? Apa? Bentuk komitmennya gimana? Untuk komitmennya saya akan cari pelatihan mandiri, Pak, segera mengikuti pelatihan itu. Sebenarnya sudah ada sih, saya mencari informasi sudah dapat, cuma saya belum join aja, Pak. Belum buat peluang lah, Pak. Banyak referensi kan ya, Iya. ketika itu juga Iya. ada kan gitu. Iya, betul. Baik. Terkait dengan percakapan dari Ibu itu sampaikan sama Ibu. Iya. Jadi ini adalah sejawatnya. Jadi mungkin ini ada kasih kembali sedikit gitu Iya. ya. Jadi Ibu Epi kan sudah melaksanakan percakapan observasi ya. Iya. Saya lihat videonya juga Ibu sudah melaksanakan tahapan-tahapan juga dengan baik. Menanyakan pertanyaan tersebut Ibu lontarkan, kemudian jawaban memang langsung dari jawab Ibu. Kemudian dari pasca observasi juga sama seperti itu juga, pertanyaan itu sudah pertanyaan Bobo juga sudah disampaikan, Ibu sudah hadir bersama rekan jawab Ibu dari benang merahnya juga sudah baik dan sangat bagus. Namun Bu Epi ada satu yang mungkin ketinggalan mungkin yang Bu Epi ya. Ini perlu menjadi apalah refleksi kita juga sama bahwasanya Ibu Epi kita sudah melaksanakan observasi di kelas nih. Iya. Dan tentu ada area pengembangan yang Ibu Iya. Koci sudah menyampaikan di awal pengembangannya apa yang Iya, betul sekali. Iya. Namun di sini umpan balik yang Ibu Epi umpan balik yang Ibu lihat di kelas itu belum tersampaikan kepada Koci. Mana yang udah baik, mana yang kira-kira yang masih nampak perlu dikembangkan nanti. Iya. Mungkin yang kira-kira umpan balik dan mungkin ini menjadi bikin kita bersama ya, gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu mungkin rekan sejawat Ibu Epi yang perlu diberikan lagi ke depannya. Gitu. Mungkin hanya itu Bu Epi yang masih agak kita diskusikan atau memberikan kembali dari saya selaku praktik coaching ini. Mudah-mudahan dengan adanya praktik ini kita kedepannya akan semakin matang lagi Bu, ya, makin baik lagi gitu ya. Juga terima kasih pada Ibu Yani atas waktunya pada hari ini. Juga mohon maaf mungkin kiranya saya di sini mungkin apa ya mengganggu sedikit waktunya. Tidak apa-apa. Artinya kita sama-sama kolaborasi, Pak. Terima kasih Bu Epi, Terima kasih banyak Pak Suwardi atas masukannya. Terima kasih banyak Bu Yani atas waktunya. Saya tutup dulu ya Pak ya, izin. Baik, sekian saja percakapan pasca observasi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.